Olo ta mahemati ati olo minyo-minyo, olo ta minggu-minggu, olo ta ngangang, olo ta wosi-wosi, olo ta wawati, olo ta pota-pota lo tinggal aku. Dan ini rahasianya. Tugas keluarga menutupi rahasia itu, bukan malah menshootnya dengan kamera kemudian melive-kannya. Tidak boleh itu. Manakala kita melakukan hal itu, maka sama halnya kita membongkar aib saudara kita yang muslim. Kata Nabi, man satara musliman satarallahu fil akhirah. Barang siapa yang membongkar aib saudaranya muslim, maka nantinya Allah akan membongkar aibnya di hari kiamat kelak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fihi ibratan li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, kami hormati Bapak Camat Kecamatan Limboto bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Limboto. Kami hormati Bapak Kepala Kelurahan Dutulandaal bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Dutulandaal. Kami hormati para kelurahan Kaibulan bersama Ibu yang sempat hadir. Kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda. Mohon maaf kami tidak dapat sapa orang per orang. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Dewan Syuriah Kabupaten Gorontalo yang sempat hadir, bil khusus keluarga duka yang saat ini masih dirundung duka, Bapak dan Ibu jamaah ta'aziyah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita angkat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat karunia taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, keafiatan. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat hidup sehat. Insya Allah dengan nikmat hidup sehat inilah di kesempatan malam di rumah duka ini kita masih bisa bermuajah, kita masih bisa bermuqabalah dalam rangkaian ta'aziyah hari yang kelima atas meninggalnya Bapak Abdullah Yusuf Panto, menutup usia kisaran 78 tahun. Modu amola itu odea insya Allah donggayando tohyanga beti ambiambola tobillo alopate mali doa bagi almarhum, dan insya Allah sekaligus menjadi pelipur lara, penghiburan bagi keluarga duka yang ditimpa musibah. Dan insya Allah kita semua yang hadir saat ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan taslim moga-moga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi dan tabi'ah. Moga-moga curahan itu akan sampai kepada kita sekalian yang senantiasa bertafakur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kulla yaum au kullu sawa ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu jamaah, saya sempat bertanya kepada keluarga, apakah beliau sempat ditimpa sakit sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Disampaikan kepada saya bahwa ternyata beliau sakit selama 1 bulan. Saya ceramah di satu titik, tepatnya di Kampung Bugis, Kota Gorontalo.
yang meninggal dunia sakitnya cuma 3 hari. Ilung dumalatia mangotaulo ati Allah ber3 hari. Walema ba ilung ngotalahu upa ustad. Besok malamnya saya ceramah di Kabila. Sebelum Kabila ada Pak Uwo, kemudian dari arah kota belok kiri. Mamola tohungo pangimba watia lo ceramah. Ilindu malatia ilongo taolo ati bodi tailate uwaling olema bo ilongo talahu upa ustad. Saya ceramah lagi di Talaga, ilindu malatia ilongo taolo ati Allah. Saya tanya sama keluarga sakit apa? Walau keluarga maaf bo ilongo talahu upa ustad. Jadi hati-hati bodi tahe ilongo talahu. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah karakter Malikil Maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan audisi terlebih dahulu, memerintahkan kepada malaikat Israfil, wahai malaikat Israfil, datanglah engkau ke bumi untuk mengambil cakupan tanah yang akan kujadikan jasadnya Nabi Adam. Pada saat tersebut malaikat Israfil datang ke tanah untuk mengambil cakupan tanah. Tatkala kakinya berpijak di bumi, tiba-tiba bumi itu bersumpah atas nama Allah. Dengan nama Allah, tak kuizinkan siapapun untuk mengambil cakupan tanah yang dijadikan sebagai jasadnya Nabi Adam, yang nantinya jasad itu ada yang kafir kepada Allah. Yang kafir dia akan dicampakkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. Sementara orang yang beriman kepada Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Maka saat itu malaikat Israfil tidak jadi mengambil cakupan tanah. Kembali dia ke hadipan Allah. Ditanya oleh Allah, wahai Israfil, mana cakupan tanah yang kuperintahkan kepadamu? Dia menjawab, ya Allah, manakala aku akan mengambil cakupan tanah, tiba-tiba tanah itu bersumpah atas namamu, sehingga aku tidak jadi mengambilnya. Saat itu Allah mengatakan kepadanya, kalau begitu ente tidak lulus audisi. Allah memerintahkan malaikat yang kedua, malaikat Jibril, untuk mengambil cakupan tanah. Akhirnya kejadian yang sama kembali terjadi. Yang ketiga, Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mengambil cakupan tanah. Wahai Israel, datanglah engkau ke tanah untuk mengambil cakupan tanah yang kujadikan jasadnya Nabi Adam. Saat itu malaikat Israel langsung mengambil tombak. Digantung di atas tombak itu wadah. Kemudian dia datanglah ke bumi. Sebelum dia sampai ke bumi, maka dia melempar tombak itu, menyebabkan bumi berguncang seguncang-guncangnya. Pada saat itu bumi bersumpah atas nama Allah, demi Allah tidak kuizinkan siapapun untuk mengambil cakupan tanah. Namun apa yang terjadi? Malaikat Israel tetap mengambil cakupan tanah, masukkan ke dalam wadah, digantung di atas tombak. Kembali dia ke hadipan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, kenapa engkau mengambil cakupan tanah itu? Padahal tanah itu telah bersumpah atas namaku. Kata malaikat Israel, ya Allah, melaksanakan perintahmu lebih diutamakan ketimbang takut terhadap sumpahnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau begitu ente yang akan kujadikan sebagai Malikil Maut. Ditanya oleh malaikat Israel, siapakah Malikil Maut? Kata Allah, Malikil Maut itulah yang akan memisahkan antara pejabat dengan jabatannya, yang akan memisahkan antara petani dengan tanamannya, yang akan memisahkan antara pedagang dengan barang dagangannya, yang akan memisahkan antara sepasang suami istri, yang akan memisahkan antara anak dan orang tuanya. Itulah Malikil Maut. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menyerahkan SK. Hu Allah ya luma SK. Ma yoi Allah ta Malikil Maut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan 4 sifat kepadanya di tualima sifat mehel patur.
ode malikil maut. Sifat yang pertama, yakni malikil maut itu akan memaksa siapapun. Apakah Anda sudah siap maupun tidak siap? Apakah Anda sudah tua maupun masih muda? Apakah Anda sakit-sakitan ataupun dalam keadaan sehat walafiat? Akan dipaksa oleh malikil maut untuk datang menghadap keharibaannya. Sifat yang kedua dari malikil maut, yakni dia akan mengejar siapapun. Yang ketiga, dia datang tiba-tiba. Dan yang keempat, dia tegas dan tidak pernah menunda-nunda. Tabiati lilo malikil maut wito dilutual ma'alo eyatio tabiati mehlopato. Yang pertama, yakni dia akan memaksa siapapun. Satu saat jamaah sekalian, Nabi Sulaiman didatangi oleh tamu. Di antara tamu itu seorang pemuda duduk di dekatnya Nabi Sulaiman. Kemudian datanglah tamu yang terakhir. Anehnya tamu yang terakhir itu tidak mengucapkan salam. Bahkan dia marah-marah memandang ke arah sang pemuda dengan pandangan marah. Kemudian langsung pulang, tidak pamit. Curigalah si pemuda itu, seraya bertanya kepada Nabi Allah, "Ya Nabi Allah, siapakah laki-laki yang datang terakhir tadi? Dia datang marah-marah memandang ke arahku dengan pandangan yang mencurigakan. Siapa dia?" Kata Nabi Sulaiman, "Itulah malikil maut yang akan mencabut nyawa setiap makhluk hidup." Ditanya oleh sang pemuda kepada Nabi Allah, "Ya Nabi Allah Sulaiman, kalau dia malikil maut, kenapa dia memandang ke arahku dengan pandangan yang mencurigakan? Jangan-jangan dia akan mencabut nyawaku?" Bala wali Nabi Sulaiman ma'o, mungkin saja karo anulu tamahe tontongan itu baya ipahutuluto nyawa tabayito. Maka semakin takut dan gemetar sekujur tubuh sang pemuda ini. Beliau meminta tolong kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, sudikah engkau menolongku?" "Bagaimana caraku menolongmu wahai pemuda?" "Perintahkan angin untuk membawaku ke satu tempat yang paling jauh, yakni di penghujung India sana, agar si malikil maut itu tidak mendapatiku." Pada saat itu Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk membawa sang pemuda ke penghujung India. Bawalah dia supaya dia mutapilul malikil maut. Dibawa, hanya dalam waktu yang singkat tibalah dia di penghujung India sana. Ilo dunggalio mola malikil maut mahulu-hulu ate itu. Dicabutlah nyawanya tepat pada waktunya sesuai dengan ketetapan dan kehendak Allah. Maka benar apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, "Lau annakum kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim." Andaikan seseorang berdiam di dalam rumahnya, seseorang terkurung di dalam kamarnya, medungga patelio dede olominate tio ode tambati di mana dia ditetapkan akan dicabut nyawanya, akan memaksa siapapun. Yang kedua jamaah sekalian, tabiat liyo malikil maut akan mengejar wanelalio itu ibu, mengaku lou bangusa, mengaku lou kawasa, mengaku lou molotolo. Bapak dan ibu medungga malikil maut wa mehenela olangga tiga di dumali tumete itu. Makanya satu saat malikil maut itu pernah mengingatkan kepada iblis, "Wahai iblis, sudah saatnya engkau akan kucabut nyawamu." Tatkala dia mendengar bahwa nyawanya akan dicabut oleh malikil maut, maka dia lari. Kemana dia lari? Ke kuburan Nabi Adam. Di dekat kuburan Nabi Adam dia curhat, "Wahai Adam, gara-gara engkau aku menjadi makhluk yang paling terkutuk di dunia." Akhirnya jamaah sekalian, tatkala dia menoleh ke belakang, ternyata malikil maut sudah standby akan mencabut nyawanya. Akhirnya dia lari untuk yang kedua kali. Kemana dia lari untuk yang kedua kali? Ke Bukit Arafah.
ila dunggale mala bukit Arafah sudah dikepung oleh malaikat Jabani, dan saat itulah tangan kakinya diborgol. Saat itulah Malikul Maut mencabut nyawanya. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun Anda bersembunyi, apakah di tempat yang tinggi, apakah di benteng yang kuat dan kokoh sekalipun, medungga patendo bapak dan ibu, pasti kita akan dijemput oleh Malikul Maut. Mengaku lolo itu, meski Anda bersembunyi di balik para dokter spesialis yang berjumlah ribuan orang di muka bumi, meski Anda bersembunyi di balik teknologi kedokteran yang paling canggih sekalipun, medungga patendo pasti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilanglah karena memang tabiatilur Malikul Maut itu. Yang ketiga jamaah sekalian, tabiat Malikul Maut itu datang tiba-tiba. Berapa banyak orang-orang yang berada di dalam kantor mati. Berapa banyak orang-orang yang sedang berolahraga di tengah lapangan yang luas mati. Saya ceramah di satu titik takziah undangan hari yang ketiga, Pak Ustadz mengundang takziah hari yang ketiga. Di hari H itu saya langsung berangkat. Ila Dungga Mola, sebelum rumah duka ada keranda di situ, berarti ada proses pemakaman. Saya bertanya sama orang yang dekat situ, kenapa ini ada keranda di sini? Saya ini mau ceramah takziah hari yang ketiga, lalu kenapa ada keranda? Walemah Pak Ustadz, ada yang tadi sholat zuhur Pak, lo tabian lohori ati Allah pas mau sujudu mati. Kam sohiha ro'aita min goiri sukmin zahabat nafsuhu sohihatu faltah. Berapa banyak jiwa-jiwa yang sehat meninggalkan raga yang sehat pula. Ada seorang istri yang bertanya, seorang suami yang bertanya kepada istrinya, bal walipa itu alemae binaut uti binaut melingangato, suka memandi. Bal walipa itu alemah mandi saja, memandi tahu nanti mau bilang-bilang. Akhirnya dia masuk ke dalam kamar mandi. Berjam-jam dia berada di dalam kamar mandi. Keluarga menjadi curiga, dipanggil namanya dia tidak menyahut, diketuk pintu kamar mandi dia tidak membuka. Oleh karena keluarga semakin curiga, maka terpaksa pintu kamar mandi didobrak. Didapati orang tersebut sudah jatuh tersungkur di atas jamban dan tidak bernapas. Kam sohiha ra'aita min ghairi sukmin dhahabat nafsuhu sahihatu faltah. Berapa banyak jiwa-jiwa yang sehat telah meninggalkan raga yang sehat pula. Ternyata luar biasa beti tabiatil Malikul Maut. Tabiat yang keempat jamaah sekalian, dia datang tegas dan tidak pernah menunda-nunda. Idza jaa ajaluhunna yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Medungga wakutundo medungga janjiando lo maka pasti janji itu tidak dapat dirubah, tidak dapat dimajukan maupun tidak dapat diundurkan sedetik pun. Allahu Akbar. Namun jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Allah memberikan isyarat kepada sang hamba. Tatkala para nabi dan para rasul itu bertanya, wahai malaikat Israel, apakah engkau mengirim utusan sebelum engkau mencabut nyawa seseorang? Ditanya oleh para nabi dan rasul kepada malaikat Israel, apakah engkau mengirim utusan? Kata malaikat Israel, aku telah mengirim utusan-utusan. Ternyata utusan itu yang pertama apa? yakni adalah tanda-tanda di mana malaikat Israel sudah mengirimkan tanda. Termasuk tanda yang pertama dikirimkan oleh malaikat Israel adalah uban di kepala. Uban ini jamaah sekalian, tanda itu
Manusia yang pertama kali punya uban itu adalah Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim tidak ada yang punya uban. Tidak ada. Satu saat umatnya Nabi Isa bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, kami mendengar engkau ini mampu menghidupkan orang yang sudah mati." Kata Nabi Isa, "Atas izin Allah." Tapi kami tidak percaya engkau mampu menghidupkan orang yang sudah lama meninggal dunia. Kata Nabi Isa, "Insya Allah atas izin Allah." Pada saat itu mereka, umatnya Nabi Isa menghalau beliau. Kemana? Ke kuburan yang tua. Di dekat kuburan yang tua diharapkan kepada beliau Nabi Isa untuk membangkitkan orang yang sudah lama meninggal dunia. Nabi Isa melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah dia sholat 2 rakaat, bermunajah kepada Allah, minta kepada Allah. Setelah dia bermunajah, tiba-tiba kuburan tua itu tersingkap. Nampaklah seorang laki-laki yang tua duduk di atas ubannya. Tapanggolangota hulu-hulu atau walo. Bertanyalah Nabi Isa kepadanya, "Wahai fulan, siapakah engkau?" Dia menjawab, "Aku ini adalah cucunya Nabi Nuh." Kalau engkau cucunya Nabi Nuh, kenapa engkau beruban? Orang-orang di zaman engkau belum ada yang punya uban. Lalu kenapa engkau beruban? Dia menjawab, "Karena aku dikagetkan oleh suaramu. Tak kala engkau memanggil namaku, maka kagetlah aku. Aku mengira bahwa ini sudah kiamat. Oleh karena itu, tinggal harap utama kiamat uti, menyebabkan rambutku yang hitam berubah menjadi putih semuanya." "Sudah berapa lama engkau berada dalam kubur?" "Aku sudah berada di dalam kubur ini kisaran 40 tahun. Namun sakitnya sakaratul maut sampai detik ini masih terasa olehku." Mau 40 tahun wa me tola-tola ke kuburu, tapi ngotiul belum hau telema nyawa tunggu umang satya lemak debo tadu tutu la olah. Allahu Akbar. Ternyata jamaah sekalian, orang hidup di zaman sebelum Ibrahim itu tidak punya uban. Orang yang punya uban pertama adalah Nabi Ibrahim. Manakala uban muncul di kepalanya, istrinya marah-marah. Balwalima itu alima, apa yang muncul di kepalamu ini? Kata Nabi Ibrahim, "Aku juga tidak tahu. Aku akan bertanya kepada Robku. Ya Rob, ya Tuhanku, apa ini?" Ilindulio ke ya. Mau lo buti umat ilmu latul ngomong. Walau eyama, itulah wibawa dan kehormatanmu. Nabi Ibrahim kembali meminta kepada Allah, "Ya Allah, tambahkan ubanku." Bila ibu hengyo wala. Anolan dolol baparan iban maupun tua loa. Tima itu maingo-ingo anti paitua mapogutua lowala. Wa tima itu mampole mapoponikaliu tipa itu wale mapoponikawi. Yang penting 2 hari pada dia, 2 hari pada kita. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata uban ini adalah tanda, isyarat yang malaikat Israel kirimkan kepada setiap hamba sebelum dia mencabut nyawa seorang hamba. Ada 3 makna daripada uban, Bu, ya. Makna yang pertama apa? Ternyata uban itu adalah sebagai isyarat bahwa tidak lama lagi kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Di dalam ayatul Quranul Karim, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar." Apakah tidak kupanjangkan usiamu agar engkau berpikir? "Wajah aku munadzir," dan apakah tidak datang kepadamu sang pemberi peringatan? Apa itu? Itulah uban. Artinya an mapilu butualo walo itu ima didu mohel tumu-tumulah. Saya mau lihat ibu-ibu ini belum ada yang punya uban ini. Bila medong ABG uti. Bu amiat yang mengolain ma awal. Lebih dekatnya lagi jamaah sekalian,
An mapilo butua lo walo itu ibal ngope mulah mama. Bapak lihat mana aku tuntut timbalo uti karena melato lamiati yang mau kita malah duhe dito. Anu lo tamak pilo butua lo walo mali du mohe tumu lo bilih malati malu pelu uti. Ambil amang hula ati di duhe moli. Mali du malati lamala uti mak duhe moli wali mama teta. Tanda yang kedua, isyarat yang kedua jamaah sekalian daripada uban, ternyata uban itu adalah cahaya. Makanya kata Nabi, wala tantibu syaiban, mamin muslimin yashibu syaibatan fil islami illa kanat lahu nurun yaumal qiyamah. Janganlah kalian mencabut uban, jangan cabut uban. Pak Ustadz, kalau tidak mencabut uban Ustadz, boleh cuma mau cat, boleh mau cat tapi cat dengan warna lain. Tidak boleh mau cat dengan warna hitam, boleh dalam keadaan darurat. Di zaman Nabi ada sahabat-sahabat Nabi yang akan berangkat ke medan perang. Kebanyakan sahabat Nabi itu sudah beruban, maka dalam rangka sebagai strategi supaya kelihatan oleh musuh bahwa pasukan Nabi masih muda sehingga akan menggentarkan pasukan musuh, pada saat itulah mereka berbondong-bondong untuk mengecat rambut mereka dengan warna hitam sebagai bahagian daripada strategi. Boleh mengecat dengan warna hitam apabila dalam keadaan darurat. Dalilnya di mana? Kaidah fikih. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu menyebabkan hal-hal yang tidak boleh menjadi boleh. Wala tantibu syaiban, mamin muslimin yashibu syaibatan fil islami illa kanat lahu nurun yaumal qiyamah. Janganlah kalian mencabut uban. Seorang muslim yang tumbuh uban di kepalanya, maka insya Allah uban itu akan menjadi cahaya, menjadi penerang di hari kiamat kelak. Mamalitinelo. Tidak hanya sekedar penerang di hari kiamat, juga akan menjadi obor di kehidupan dunia, sehingga dengan uban kita akan dapat memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Artinya jamaah sekalian, yang pilo butuh walo itu madi dulu ujajan janji ya. Nanti balik. Madi dulu begitu ujajan nanti balik. Ilongola mau balik mayo uti dipotan adu gamayo adu tumulo. Ilongola ma pilo butuh walo. Yang ketiga, ternyata uban itu adalah wibawa dan kehormatan. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, ya Allah, apa yang tumbuh di kepalaku? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim, itulah wibawa dan kehormatanmu. Anma pilo walo itu Bapak dan Ibu jamaah, insya Allah mailangi mak beto postingan OTW am ya, OTW imakurani itu mailangi mak beto guys merasa bersyukur guys ima ilani mak itu inamola karena mak pilo butua luwan. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda itu ada lagi 6 tanda yang Allah tampakkan kepada seorang hamba sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Tanda yang pertama apa? 100 hari menjelang kematiannya. Apa yang Allah tampakkan kepadanya? Yakni setelah sholat asar seseorang akan merasakan menggigil sekujur tubuhnya. Itu berlangsung dalam waktu yang singkat, seringkali disadari, seringkali tidak disadari. Tahu ngota lapato asari mapuli pitolo tinggal mahem orasa uhe hulolio. Kalau ada ini berarti 100 hari lagi dia akan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga. Dia akan menanggalkan jabatan kedudukan pangkat. Bolo 100 hari an mahe puli pitolo. Angkat tangan bololo tambah mahe puli pitolo teh ipolo. Tanda yang kedua apa? Tanda yang kedua adalah 40 hari menjelang kematian. Apa yang Allah tampakkan kepadanya?
di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan ada sebuah pohon yang namanya Syajaratul Kabir. Tanggulo bungul ayu itu Syajaratul Kabir, pohon raksasa. Dia mempunyai banyak cabang, mempunyai banyak ranting, dan mempunyai banyak daun. Jumlah daunnya itu sejumlah manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir. 40 hari menjelang kematian seorang hamba, karena setiap daun itu bertuliskan nama-nama setiap hamba, termasuk nama almarhum Matulatula Deto tipe Abdullah Yusuf Panto Matulatula Deto Bunga Betetil. 40 hari menjelang kematiannya, maka daun itu akan jatuh di atas kepalanya, disusul dengan 2 tetesan air warna putih dan warna hijau. Kalau dia warna putih, isyarat bahwa sang hamba akan mendapatkan nikmat dalam kubur. Kalau dia berwarna hijau, maka isyarat sang hamba akan mendapatkan azab di dalam kubur. 40 hari menjelang kematiannya jatuh daun itu. Manakala jatuh daun di atas kepalanya malikil maut, maka semua para malaikat yang ada di 7 petala langit mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mailati ati Allah tipa Abdullah Yusuf. Padahal do temu-temu lo tio ati. Donggolo nak motade Indomaret, donggolo nak motade kota, donggolo nak motade kandori, donggolo tabinya, donggolo nak di patali, donggolo bonjengnya ulimai tua. Tapi semua makhluk yang ada di 7 petala langit sudah mengucapkan kalimat istirja, dan juga termasuk makhluk yang ada di muka bumi kecuali jin dan manusia. Pada saat itulah dia akan menunggu proses selama 40 hari, dan mulai saat itu malikil maut mamawowoyo de wolanggo. Dia akan berjaga-jaga, dia akan menemani kita pagi dan petang, siang dan malam. Mamawowoyo de wolanggo beto malikil maut selama 40 hari. Itu hulu-hulu adu tua bilo-bilo he Instagram, YouTube, FB, WA. Di Allah adu pa beto WA. Itu tae-tae to motor bobonjeng itu balaka tio bu. Sehingga ulo ti ibulah indolatia Pak Ustad anu atia bobonjengnya uli paitua Pak di paitua ta dia lu motor wawatia bobonjeng itu di balak pata malikil mau totol pilih malatia pespeta tuhungnya ti 40 hari dia akan menemani kita. Tanda yang ketiga, tanda yang kedua. Tanda yang ketiga apa? 7 hari menjelang kematiannya. Apa yang Allah tampakkan kepada kita? Yang Allah tampakkan adalah apabila dia sakit, aduh kalau ngoto bapak dan ibu, aduh kalau bayar bulilah, pertanda 7 hari lagi dia. Andaikan dia tidak sakit, nafsu makan hilang. Angkat tangan beruluk tadi nafsu makan teh. Andaikan dia tidak sakit, nafsu makan hilang. Tanda yang ketiga itu berarti baru 7 hari. Kemudian tanda yang keempat apa? Tanda yang keempat adalah 3 hari menjelang kematian. Apa yang Allah tampakkan kepada sang hamba? Yang Allah tampakkan ada 3. Yang pertama, cahaya di mata akan hilang. Tomato. Yang kedua, andaikan dia dalam keadaan sakit, ujung hidungnya akan menurun ke bawah, dan itu nampak oleh penjaga. Kalau kadah-kadah untuk ngalio itu, maka olehnya zaman sekalian pobilohi anboloulu tamongotada waulingio tangge-tanggela ode hulunga, dia boleh pilih mama padu-padu nggak ode tibawa, ibalo tolohu itu. Tanda yang ketiga apa? Telapak kaki tidak dapat ditegakkan, tapak kaki tidak dapat diluruskan. Ketika cobain mola bu ya, telapak kaki. Dia cobain mola andong malpo tuli dulu. Andi du malpo tuli dulu. Iwa apa hindu ali Pak Wakil Bupati. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda yang ketiga itu. Tanda yang keempat. Tanda yang kelima,
satu hari menjelang kematian. Apa yang Allah tampakkan kepadanya? Yang Allah tampakkan, andaikan dia masih hidup hari ini, besok tidak mencapai waktu asar. Dan kemudian mulai saat itu dia akan mengalami firasat kematian. Konsekuensi dari firasat kematian, maondo ngaliu tamailo pupunungo, timamaliu tipapaliu paulaliu pauamaliu tineneliu tibapulio mengwalak mengopowalak mengowom putamelo pupunungao akan menampakkan diri. Sehingga jamaah sekalian, manakala satu di antara keluarga kita terbaring di pembaringan di rumah sakit, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, susah untuk berdiri, sulit untuk duduk, sukar untuk bertutur kata. Manakala satu saat dia mulai berbisik pada keluarganya, pulang, maka tugas keluarga adalah cepat memulangkannya. Ilongola, karena dia sudah mendapatkan firasat kematian. Mahe ondong alio arta mailo pupunungao mahiwadu pameto janela mahipongayowa. Maka tugas keluarga adalah cepat memulangkannya, cepat pulangkan dia. Jangan tahan di rumah sakit. Sakaratul maut di rumah sakit dan sakaratul maut di rumah tidak sama. Bedanya di mana? Kalau sakaratul maut di rumah sakit, dia sedang berada di dalam satu ruangan yang tidak akrab dengannya. Dia berhadapan dengan dinding yang tidak dikenal. Bahkan dia dikelilingi oleh para medis yang mengenakan putih-putih. Semuanya asing baginya. Berbeda tatkala dia mengalami sakaratul maut di rumah. Kalau di rumah, dia berada dalam satu ruangan yang sudah akrab dengannya, berhadapan dengan dinding yang sudah dikenal, bahkan dia dikelilingi oleh putra-putrinya, saudara-saudarinya, kerabat, handai tolanya, familinya, tetangganya yang sayang dan cinta kepadanya. Maka tugas keluarga cepat pulangkan dia. Andaikan dia mulai berbisik, kecuali kalau dia tidak berbisik dan dokter mengharapkan adanya perampungan pengobatan, okelah tidak apa-apa. Tapi kalau dia sudah mulai memaksakan untuk pingin pulang ke rumah, cepat pulangkan bu. Jamal beh tuntungan atau bahaya. Jamal karena wati pernah ilundang ilo tahu lah patolo ceramah hari yang kelima sore hari. Tuh mana patolo ceramah wati dia belum mati mati ibu mati TTI balu wali ibu mak ustad mual mah dia tulungi pilih nama mau tulungi waloi wali mak mai itu pok wa malamnya tiap itu pok patela mak dalam 60 hui pa botung rumah satya lo mak pak ustad yang mau mati bahila tulungi oleh pak ustad open bomongi mak atalu mau dipita oleh anak lo masuk mak dalam kamari wati ya ternyata tambah pok patela 50 hui ati dong sesehati boti tieli oma gila-gilan dia lingolo beto gorden tutup pintu wa mapila kia lingolo kulambun putih wa meh tahu dia lingolo tambang ngota wa lingolo an kalau mate yo tifu alo pungolami akhirnya ati beto endi wati lo name endi lo starmai lo kota tilo lame lati ati beto tini modelo beto ambil ada kalau cerita lati ati oleh mak dong rencana menikah ulang. Olehnya bu ya ini menjadi pelajaran bagi kita anu bolo itu sementara tatalu tamahemate lihat kondisi saya masuk ke dalam kamar itu ilo dunga melalati ada yang bisa lameti walema bangun duduk kuja onuhe ati ko bisa lali yo ja onuhe meli du malata ke keluarga pun ku bisa lali walema masuruh duduk dia ustad masuruh duduk pilih lama pahulu amai dia boleh ulo beta talong undangi olati endi walema ustad jama dungoh itu jama dungoh hobilio kebiasaan ni ibu mapu hilalin lu amati ahti kalau kita sedang berhadapan dengan orang yang dalam keadaan sakit keras, maka jamaah sekalian tatkala dia meminta sesuatu hendaklah kita laksanakan, tunaikan permintaannya. Lo iya lo mau ngepanggola tamahemate itu mamotihidi dada talo mahi hilelio seringkali tidak masuk akal. Balau wali mapotihulawa to male tuhula pohulawa to mahula apa balatawa to balata painggaya to mainggaya paindijawa to maindi pondambawa seringkali tidak masuk akal.
Tapi jamaah sekalian boleh kita lakukan, boleh. Mali kerajaan itu dada tata talwa liwatul atimatu hidi. Kan permintaannya itu kan boleh kita lakukan dan ringan. Kecuali permintaannya berarti jamali kerajaan dobel wal mapotalime otowa. Itu jamali kerajaan. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang keberapa itu? Yang kelima. Tanda yang keenam, yakni adalah proses sakaratul maut. Orang yang konsisten dengan iman dan amalnya, orang yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan, Allah adalah Tuhannya, kemudian dia meneguhkan keimanan itu di dalam hatinya, maka nantinya di penghujung hidup, di detik-detik menjelang kematiannya, dia akan didatangi oleh Malikil Maut. Malikil Maut dikawal oleh 500 malaikat di belakangnya, mengawal proses keluarnya ruh. Maka tugas keluarga tata lu tamahemate adalah memandunya dengan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, olah tiap politik kalimat la ilaha illallah Pak Ustadz. Wala olati ati Allah mahemate Pak tata lu buat ya tutuau pilih lima alati tu wala abeto no istighfar. Boleh istighfar Ustadz? Tidak boleh tuh. Istighfar itu sebelum sakarat. Kalau sudah sakarat bukan istighfar. Tidak ada kalimat yang lain yang hendak kita talkinkan kepada si mayit melainkan kalimat la ilaha illallah. Mangkana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita lo tita tapuli talo kaulilio tilo to biluma lo kalimat la ilaha illallah masuk surga. Jadi bukan kalimat istighfar, bukan kalimat subhanallah, bukan kalimat la ilaha illallah. Coba kita praktekkan jamaah sekalian. Kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kedua bibir kita tidak ketemu. Tidak ketemu. Allah tahu bahwa seseorang yang di penghujung hidup di detik-detik menjelang kematian, semuanya dalam keadaan lemah tidak berdaya. Kalimat yang satu-satunya boleh diucapkan di penghujung hidup hanyalah kalimat la ilaha illallah. Didusanggupi tiolo kalimat la ilaha illallah ganti dengan kalimat Allah. Orito bu ya tata lo tamahemate itu papa pekalima mola wow tandula mota kalima ulo ma pekalima liyo. Jangan bawa pekalima mola jatalim kalima ulo ati Allah. Melatolamiatia bu ya bedo ka itu ati Allah. Tiba puli ngolio ati mahemate. Mengutatia mengawala mengopowala mata talua hepaku saling ngolio. Balwali ngolio bapu daripada bawati awati ao pekalima mola. Bapu daripada hungota pekalima mola jatalim kalima Allah. Akhirnya lo ingo bedo ti bapu. Balwali bapu makna jangankan kalimah berarti Allah maka anak. Lo ingat tahu sampaikan bu kalimat yang hendak dia ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi itu tugas keluarga yang berhadapan dengan si calon mayit, bukan sebaliknya. Mati ma orang tu ulo tamahemati ati ulo kalau pauwa matinya ini tibap mengadula ti mama biar mulati papa mahe mohinjoku tu dan mokamari bandi ingga ya biasanya tate ya mahiwati wali ulama tete amota masoma dalam mokamari timol potihnya ambungu. Tidak boleh itu, tidak boleh. Apalagi jamaah sekalian menshoot seseorang dengan kamera tamahemate malah diposting, di-shoot dengan kamera kemudian diposting, di live kan. Tidak boleh itu. Jamali tamahemate kamera lo. Kenapa Pak Ustadz? Kata Nabi seseorang di penghujung hidup di detik-detik menjelang kematiannya Allah tampakkan aibnya. Popobilohulu aib beliau. Walau tak mahemati ati Allah minyak, walau tak minggu, walau tak ngangang, walau tak wosi, walau tak wawati, walau tak pot, kalau tinggal aku. Dan ini rahasianya. Tugas keluarga menutupi rahasia itu, bukan malah menshootnya dengan kamera kemudian melive-kannya. Tidak boleh itu.
Manakala kita melakukan hal itu, maka sama halnya kita membongkar aib saudara kita yang muslim. Kata Nabi, man satara musliman satarallahu fil akhirah. Barang siapa yang membongkar aib saudaranya muslim, maka nantinya Allah akan membongkar aibnya di hari kiamat kelak. Pak Ustadz, soalnya uti wala atau Jakarta ati orang malah telepon mai wali majamu wali mai itu hari juga. Bahkan mungkin sampai hari yang ke-7 ati oleh Ustadz karena tugas-tugas di kantor. Jadi jamu wali mai ati go video call mati mama liu hemate pohile ambung. Tidak boleh Bu, apalagi menghile ambung kepada orang yang sakaratul maut tidak boleh. Menghile ambung itu Bu ya baik, bagus, indah dan itu perintah. Tapi kalau momentumnya sudah sakaratul maut tidak boleh itu. Kenapa? Karena akan mencelakai si calon mayit. Tamahemate itu mamemotaluam, ada 7 golongan iblis yang menampakkan dirinya dan itu membingungkan si calon mayit. Yang kedua, proses sakaratul maut yang saking dahsyat. Yang ketiga, penampakan malikil maut yang menampakkan wujudnya yang menakutkan dan itu membingungkan. Sehingga tamahemate itu dalam keadaan bingung. Maka tinggal keluarga mengolah mengepuk wala iyo, tinggal membeta taluahi pohilya ambung buai. Ini tidak boleh Bu ya, makanya mahli ambung untuk mengadula ibu wahulala mengadula tidak sesehat tidak ngendenge dan gemot talau utau. Setelah dia melaksanakan sholat, salam kanan salam ke kiri, raih tangannya bersimpuh di kakinya minta maaf. Jangan dia belum main domeno tahu malah dia maaf oleh mamamu ya. Kalau wali mati mama dan bertemu-temu pilih maaf, ya bobiong ya. Wah padahal gotiu tabiong. Yang masih mempunyai orang tua, orang tuanya masih eksis, cepat minta maaf, cepat minta maaf Bu. Ti mama dengan tunggu-tunggu, ti papa dengan tunggu-tunggu, cepat minta maaf. Di hari kiamat nanti, manakala manusia akan diperiksa, akan dihisab, tatkala matahari didekatkan berjarak 1 mil di atas kepala manusia, pada saat itu manusia semuanya akan ditanya. Mereka berbaris di satu tempat di padang yang luas dan pada saat itu ada golongan hamba-hamba Allah yang bingung. Kenapa mereka bingung? Mereka dalam keadaan resah gelisah, risau cemas, gundah gulana. Kenapa? Karena pada saat itu mereka mencari-cari kedua orang tuanya. Hello dulu. Untuk apa? Hanya untuk meminta maaf. Seorang sahabat bertanyalah kepada Nabi, ya Rasul, kami punya orang tua sejak dia masih hidup kami tidak pernah berbakti, bahkan kami durhaka kepadanya. Di saat dia menghembuskan napas yang terakhir kami tidak sempat berhadapan dan tidak meminta maaf. Adakah amalan sebagai pengganti permohonan maaf kepada orang tua meski dia sudah meninggal dunia? Kata Nabi ada. Berapa? Ada 5. Yang pertama, doakan mereka berdua. Yang kedua, mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka berdua. Yang ketiga, lunasi hutangnya, tepati janjinya. Yang keempat, jalin silaturahim dengan keluarga, kerabat, handai tolan familinya. Dan yang kelima, muliakan sahabat-sahabatnya. 5 itu Bu ya, sebagai pengganti permohonan maaf kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah dia menghembuskan napas yang terakhir, biasanya mata mengikuti proses keluarnya ruh. Tuh malu keluari nyawa, mata melotot. Maka tugas keluarga yang berhadapan dengannya apa? Yakni menutupi matanya dengan telapak tangan sebelah kanan, seraya mengucapkan kalimat Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tutup matanya itu yang melotot. Manakala tetap terbuka, tutup lagi, tetap terbuka, tutup lagi, tetap terbuka, tutup lagi. Andaikan dia tetap terbuka, ambil koin, letakkan di atas kelopak matanya. Ambil koin Bu ya, koin dari koin, bukan batako. Koin. Kalau dia jenazah laki-laki, tutup dengan 3 lembar sarung. Kalau dia jenazah perempuan, tutup dengan 5 lembar sarung. Pelantu masatnya kan kalau tuau-tuau
Dan itulah yang menyebabkan Siti Fatimah menangis di hadapan Asma binti Umais, istrinya Abu Bakar Siddiq. Menangis dia. Ditanya oleh Asma binti Umais, "Wahai Fatimah, kenapa engkau menangis?" Dia mengatakan bahwa yang menyebabkan aku menangis karena aku malu. Apa yang menyebabkan kau malu? Di saat jasadku terpisah dengan ruh, kemudian jasadku dimandikan. Setelah dimandikan dikafani, manakala jasadku dikafani, lekukan tubuhku nampak oleh orang-orang. Lekukan tubuhnya nampak oleh orang-orang. Ternyata jamaah sekalian, di saat kita menutupi jenazah itu, dududu atau taputo, kalau dia laki-laki 3 lembar sarung, kalau dia perempuan 5 lembar sarung, dududu atau taputo. Setelah itu ada yang bertanya, "Pak Ustadz, kenapa harus 3 lembar sarung? Kenapa harus 5 lembar sarung?" Karena itu adalah pagar wito, supaya jada data masuk isyarat, sebagai isyarat jada data mata hiwa dua dupa tailate. Olantokan dada data mata hiwa dua dupa, tamu namain hidup, padahal tidak boleh. Tatong tabe itu keluarga liu arti olah. Watatul balaka maaf tamanilo keluarga liu, berarti mailo lagi. Tidak boleh. Kenapa? Tahu dungan doma jamaah sekalian, sementara tertutup dengan pagar-pagar itu. 5 lembar sarung untuk perempuan, 3 lembar untuk laki-laki. Artinya apa? Sebagai isyarat rahasia yang ada pada jenazah. Oleh karena sembarang orang datang mengintip keadaan jenazah, mamlo-pulo-pulo tungyo habar melatotilai wali-wali matai late bete uti jam pebundu-bundu tabiyah. Haji liyo uti mapoolu umroh mapipi uah pabeto liati uti boming-ming lo mata. Nampak oleh mereka rahasia yang harus ditutupi oleh kain yang berlapis-lapis itu. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita semua senantiasa mempersiapkan diri di dalam rangka menghadapi kematian, karena sesungguhnya tabiat malikil maut, dia senantiasa datang tiba-tiba. Andaikan dia datang sesuai ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kematian itu tidak dapat diundurkan maupun dimajukan sedetik pun. Bapak dan Ibu jamaah, inilah yang dapat kami sampaikan kesempatan malam di rumah duka ini, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa mola itu, doa antemola ati olah almarhum beliau Bapak Abdullah Yusuf Panto, segenap amaliyahnya dalam hidup insya Allah diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran pahala berlipat ganda. Amin. Segenap dosa yang pernah beliau lakukan dalam hidup, langsung tidak langsung, sadar tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja, insya Allah semuanya dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan Allah menempatkan almarhum di tempat yang paling istimewa di sisinya. Segenap keluarga, kerabat handai tolan family yang ditinggal oleh almarhum insya Allah tabah, utamanya istri beliau, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, kerabat famili handai tolan, para jiron, para sahabat semua insya Allah ditabahkan, disabarkan, diikhlaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas pergiliran musibah ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mendapati kita yang hadir di majelis ta'aziyah ini masuk pula dalam golongan yang sama, mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Doa diawali dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirina hamdan na'amin hamdan yuafi ma'dhim sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka biwajhikal karim wa judikal qadim wa bismikal azami an tusalli ala sayyidina Muhammad. Anta ghafir lana wa liwalidina wa auladina wa li akhwanina wa an qaribaina masyayikhina wa ashabina azwajina asdiqaina wa liman awsana bid-du'a wa liman asana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman zalamnahu ansana ilai
jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Tsumma du'a ila ruh ila abdikal fakir Abdullah Yusuf Panto. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu wa filana lahu. Allahumma fil hayna maitina wa shahdina ghaibina sagirina kabirina dzakirina wa unthana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara selanjutnya sejenak kita lintasi acara istirahat ya tiap maulud. Kedua